Perkenalkan, nama saya Rizky Satria. Saya salah seorang dari sekian banyak guru dan praktisi pendidikan ya yang berkontribusi untuk menyusun panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi semoga sedikit banyak saya bisa membantu Bapak Ibu mengulas konsep-konsep umum mengenai proyek ini. Setidaknya ada 3 pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab. Yang pertama, apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang kedua nanti mengapa ini perlu dilakukan dan yang ketiga bagaimana tahapan pelaksanaannya. Gitu ya. Nah, mengenai apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tentu sudah mendapat gambaran ya. Baik sebelum sesi ini ketika Bapak Ibu eh, mengakses beragam informasi mengenai proyek profil ini atau sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan sebagai sekolah penggerak gitu ya. Ini pasti sudah sangat familiar. Nah, barangkali saya coba menguatkan ya mengenai pengertian dari proyek uh, dengan mencoba melihat apa itu profil pelajar Pancasila ya, memaknai lebih jauh tentang itu. Coba kita lihat. Nah, profil pelajar Pancasila dalam kerangka kurikulum Merdeka ini adalah visi pendidikan yang hendak dicapai. Gitu. Jadi semua aktivitas pembelajaran bermuara ke sini, di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Kita bisa lihat ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berdana kritis, dan mandiri. Nah, ini kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di abad ke-21 yang digali dari nilai-nilai Pancasila. Nah, jika dikaji lebih jauh dalam profil pelajar Pancasila ini, selain terdapat 6 dimensi ini, di dalam setiap dimensi itu juga ada elemen dan subelemen. Dan di setiap subelemen itu ada jabaran rumusan kompetensi untuk setiap fase perkembangan belajar murid. Nah, coba kita lihat. Ini contohnya. Untuk dimensi berkebinekaan global, elemen mengenal dan menghargai budaya, subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Kita bisa lihat jabaran kompetensi ya dari mulai fase PAUD hingga menengah atas gitu ya. Semuanya ada di penjabaran ini. Ini secara, dalam versi lengkapnya ada di keputusan Kepala BSKP nomor 009 ya tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, rumusan kompetensi di setiap fase ini yang menjadi tujuan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Sesuai dengan namanya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan belajar berbasis proyek yang ditujukan langsung untuk bisa mencapai atau menguatkan kompetensi-kompetensi ini gitu. Sesuai dengan fasenya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Ini terkait dengan konteks dalam struktur kurikulum ya. Tadi saya sudah lihat banyak pertanyaan di kolom Q&A terkait dengan posisi project profil ini ya. Saya singkat sebagai project profil ya, project penguatan profil pelajar Pancasila ini karena terlalu panjang. Nah, project profil ini di dalam struktur kurikulum Merdeka itu sudah dijabarkan di dalam Kepman nomor 56 ya bahwa uh, aktivitas pembelajaran inti itu terdiri atas intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah terbagi gitu ya, masing-masing mempunyai porsinya sendiri. Nah, kalau intrakurikuler itu menyasar CP yang sudah kita bahas di seri webinar sebelumnya, capaian pembelajaran. Nah, sementara proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menyasar jabaran kompetensi yang tadi kita ulas ya. Nah, jadi perbedaannya di situ. Oleh karena itu, masih bisa ada pembelajaran berbasis proyek di setiap pelajaran ya. Yang tadi disampaikan Pak Zul di awal bahwa ada pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini gitu ya. Itu dua-duanya ada gitu ya. Nah, pembelajaran berbasis proyek dilakukan di pelajaran-pelajaran, bisa secara integratif ya, bisa secara mandiri di setiap pelajaran, itu seperti yang selama ini kita lakukan di sekolah gitu ya. Nah, itu memiliki tujuan pembelajarannya berupa rumusan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, sementara proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini punya porsi sendiri yang jumlahnya 20 sampai 30% dari keseluruhan total alokasi waktu yang dimiliki oleh setiap kelas. Nah, jadi sudah terpisah. Kenapa seperti itu? Karena di proyek ini sudah tidak lagi membawa kepentingan pelajaran. Gitu ya. Nah, tadi di pertanyaan-pertanyaan banyak yang menanyakan bagaimana
menggabungkan antara pelajaran-pelajaran menjadi proyek penguatan profil pelajaran Pancasila ini. Nah, itu perlu perlu dikonfirmasi lagi bahwa skemanya tidak seperti itu. Skemanya pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler berjalan menyasar CP, sementara proyek ini sudah terlepas dari ikatan-ikatan struktur mata pelajaran. Oleh karena itu di dalam proyek ini istilahnya adalah ini apa sangat fleksibel, apa less structure gitu ya. Jadi tidak terikat dengan kaidah-kaidah tujuan-tujuan di mata pelajaran. 20-30% dalam 1 tahun ya. Eh, jika jika diimplementasikan dalam bentuk apa jabaran perencanaan program sekolah itu 2 sampai 3 proyek yang dilakukan dalam setiap tahun gitu di setiap kelas. Nah, untuk lebih detailnya itu ada di Kepmen 56 ini. Untuk penghitungan alokasi waktu plus dengan apa ketentuan terkait tema-tema proyek itu dan berapa kali proyek dilaksanakan dalam 1 tahun itu. Kita lanjut dulu. Nah, ketika sudah dialokasikan waktu khusus dan dalam 1 tahun itu antara 2 sampai 3 kali proyek dilakukan, nah setiap proyek itu Bapak Ibu di satuan pendidikan bebas memilih tema yang sudah tersedia ini ya. Di PAUD ada 4 tema, bisa dilihat di layar. Harapannya di PAUD tema-tema ini bisa dieksplorasi merujuk pada hari-hari besar ya atau tradisi-tradisi lokal atau kekhasan-kekhasan di daerah yang seperti disampaikan Bu Nita tadi ya bisa diangkat dari situ gitu ya. Kalau terkait dengan hari besar misalnya ketika ada hari bumi atau hari yang terkait dengan lingkungan itu kita bisa mengolah proyek yang bertema Aku Sayang Bumi gitu. Ketika ada hari-hari yang terkait dengan kepahlawanan gitu ya dengan kemerdekaan Indonesia bisa Aku Cinta Indonesia dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ketika ada event yang kontekstual sedang hangat terjadi, itu bisa dikembangkan melalui proyek ini. Nah, sementara di jenjang dasar dan menengah, pilihan temanya ada 8. Kita lihat, coba lanjutkan. Nah, seperti ini. Saya tandai untuk 2 tema terakhir yang surah demokrasi dan kepekerjaan, karena itu memiliki kekhasan. Nah, tema-tema yang lain yang lainnya ya selain dari 2 tema ini bisa dipilih dari mulai jenjang SD hingga jenjang SMA dan sederajat. Jadi SD itu bisa memilih 6 tema ya. Kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya. Sementara mulai dari SMP hingga SMA bisa memilih 1 tema tambahan yaitu suara demokrasi. Dan ada 1 tema wajib khusus SMK yaitu kebekerjaan gitu ya. Jadi kalau dalam 1 tahun SMK memilih 3 tema, tema wajibnya harus kebekerjaan 1, 2 lagi bisa pilih yang lain seperti itu. Nah, tema-tema ini sudah ditentukan oleh pemerintah ya, dirumuskan dari SDGs, Sustainable Development Goals, yang sekarang sedang coba dicapai oleh seluruh negara-negara di dunia, gitu ya, terkait isu-isu yang terjadi di dunia dan juga isu-isu yang terjadi di skup nasional kita di Indonesia. Nah, ketika dijabarkan dalam bentuk tema-tema, maka lahirlah tema ini, gitu ya. Nah, guru di satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan topik dari tema yang disajikan ini. Karena tema ini kan masih luas ya. Harapannya bisa mencakup dari mulai isu lingkungan hingga isu sosial ya, semuanya ada disajikan di sini. Nah, topiknya bisa dikembangkan secara fleksibel di setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Kurang lebih terkait tema seperti ini, coba kita lanjutkan. Nah, prinsip project. Sebetulnya prinsip belajar ini juga perlu dilakukan di semua aktivitas pembelajaran ya, termasuk di intrakurikuler. Hanya di proyek ini mengingatkan lagi bahwa setiap aktivitas pembelajaran yang dikembangkan di dalam proyek profil itu harus holistik, ya, harus komprehensif, saling terkoneksikan satu sama lain, dan menyeluruh gitu ya. Jadi ruang eksplorasinya luas gitu ya. Oleh karena itu ada juga prinsip eksploratif yang istilahnya keluar dari tembok sekolah gitu ya. Seperti tadi pemaparan Bu Nita yang mengajak muridnya bermain ke kebun mawar gitu ya. Meskipun itu mungkin dekat sekolah, tapi itu eksploratif gitu ya. Itu bisa di pelajari gitu di tempat manapun yang bisa kita eksplor gitu ya. Itu secara fisik Bapak Ibu. Kalau secara online kan bisa lebih jauh lagi. Tapi intinya
diharapkan dalam pengembangan aktivitas proyek ini bisa bisa meluas gitu ya si cakupan eksplorasi belajarnya gitu ya. Nah, tapi selain itu juga harus kontekstual yang harus relate gitu ya, bahasa anak sekarangnya harus relate, harus relevan ya dengan kondisi yang dialami oleh murid. Jadi harus ada koneksi antara eh, apa yang sedang dipelajari di proyek dengan kehidupan murid gitu ya. Ada real world connection, ada chemistry-nya antara apa yang dipelajari dengan apa yang sedang terjadi sehingga betul-betul kontekstual gitu ya. Dan kemudian terakhir prinsipnya adalah berpusat pada murid. Ini semoga ya bukan bukan hanya apa istilah yang sering diucap-ucapkan terus gitu ya, berpusat pada murid, apa eksploratif, kontekstual, holistik, tapi bisa lebih dalam. Seperti misalkan berpusat pada murid itu sudah harus sampai ke melibatkan murid dalam proses perancangan proyeknya. Yang tadi Pak Jul sampaikan di awal ya, murid bisa sampai memilih topik ya, menentukan area eksplorasi yang ingin dicapai gitu ya. Jadi murid diberi kesempatan untuk bersuara dan memilih ya, punya voice and choice ya. Sehingga pada akhirnya setelah terlibat dalam proses pembelajaran mereka merasa memiliki aktivitas belajar ini gitu ya. Ini yang didorong terbangun di project. Nah, ketika di project ini sudah lebih luas gitu terbangun, harapannya prinsip ini juga bisa terjadi di semua aktivitas pembelajaran ya, termasuk di intrakurikuler, ekstrakurikuler dan yang lainnya gitu. Baik, lanjut. Kita sampai ke pertanyaan kedua. Mengapa perlu dilakukan ya? Mengapa perlu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, Bapak Ibu bisa mengeksplorasi jawaban ini secara mandiri ya, dengan refleksi juga ya, silahkan seiring berjalan. Nah, tapi sederhananya, mengapa ini perlu dilakukan ya? Karena proyek profil ini akan membantu murid-murid kita mencapai atau mengasah kompetensi yang mereka butuhkan di abad ke-21. Ya. Kita sepakat kan bahwa murid perlu memiliki kompetensi bernalar kritis, ya, mandiri, kreatif, ya, beriman, bertakwa, dan sebagainya. Nah, kalau kita sepakat dengan itu, ya proyek ini adalah ruang untuk bisa mendorong penguatan dari kompetensi-kompetensi itu, gitu ya. Nah, jika ditelisik lebih jauh lagi, coba kita lihat, kita bisa merefleksikan ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Ya, coba saya bacakan karena teksnya mungkin kecil ya. Perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Wah, luar biasa ini kalimat masih dengan gaya lama ya, saya sampai sampai tadi kurang lancar bacanya. Ini dengan gaya kalimat lama ini, jika kita telisik lebih jauh ya setiap kata-kata, setiap apa yang disampaikan oleh Ki Hajar dalam kutipan ini itu memiliki kedalaman makna gitu ya. Tadi juga ada pertanyaan di forum Q&A, apa yang dimaksud dengan mengalami pengetahuan katanya, karena itu ada di panduan project ya. Nah, itu bisa kita refleksikan ya. Kalau kalau menurut saya sendiri, jadi intinya mengalami pengetahuan itu murid tidak hanya sekedar tahu dan paham gitu ya. Tapi juga murid bisa paham terus kemudian mengaitkan apa yang mereka pahami dengan realitas kehidupannya gitu ya. Sehingga mereka bisa memaknai apa yang sedang dipelajari itu gitu. Ya sampai ke tahap itu gitu ya. Jadi mengalami pengetahuan. Nah, project profil ini mendorong eh, terbangunnya kondisi belajar ya yang seperti itu. Yang pada akhirnya melalui tema-tema tadi murid-murid bisa diajak melakukan aksi nyata untuk menjawab isu-isu yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah, baik skala skala sekolah, skala lokal, regional maupun global gitu ya. Kemudian pada akhirnya kegiatan proyek profil ini bisa menginspirasi mereka ya murid-murid untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Harapannya seperti itu. Oke, jadi ini gambaran untuk mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini perlu dilakukan. Nah, selain ini tentu banyak banyak ini lain ya, banyak apa hal lain yang bisa digali ya. Silakan oleh Bapak Ibu secara mandiri sambil berjalan terus nanti mempraktikkan proyek ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir yang paling banyak ditanyakan juga di forum Q&A, bagaimana melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini di satuan pendidikan.
Nah, kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, bagaimana tahapan perencanaannya dulu. Silakan. Ya, alur perencanaannya adalah seperti ini. Kita bisa sama-sama baca ya, sambil saya coba ulas. Jadi setidaknya ada 5 tahapan nih, Bapak Ibu, yang bisa dilakukan. Ya. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di Kepmen 56 tadi kan sudah dijabarkan pemetaan alokasi waktunya, ada berapa jam pelajaran yang terambil dari setiap pelajaran yang ada di kelas gitu ya. Nah, kemudian guru yang jam pelajarannya terambil oleh proyek ini tidak jadi kekurangan jam pelajaran karena dia secara otomatis menjadi tim fasilitator proyek. Nah, di awal itu dipetakan oleh kepala satuan pendidikan. Dipetakan siapa saja tim gurunya. Nah, kemudian setelah terbentuk, lanjut ke tahap yang kedua, tim fasilitator proyek bersama kepala satuan pendidikan mengidentifikasi tingkat kesiapan dari satuan pendidikannya. Ya, sederhananya seperti ini. Nanti ada di panduan itu yang lebih detail ya. Untuk tingkat kesiapan itu, jika tingkat kesiapannya masih awal gitu ya, masih belum pernah atau jarang melaksanakan pembelajaran berbasis proyek sebelumnya, itu bisa mengadaptasi contoh-contoh proyek yang ada, yang dari platform Merdeka Mengajar. Tadi kan ada banyak inspirasi ya, bisa dilihat, bisa langsung diadaptasi. Nah, itu untuk tingkat kesiapan awal. Nah, kemudian untuk tingkat kesiapan lanjutan, sekolah bisa mengeksplorasi lebih jauh ya, merancang proyeknya secara mandiri dari awal hingga akhir gitu. Dan kemudian bisa memvariasikan tema-tema yang diambil dan sebagainya gitu ya. Nah, itu terkait dengan tingkat kesiapan yang perlu diidentifikasi di awal. Setelah terbentuk tim fasilitator proyeknya dan kemudian teridentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikannya, langkah berikutnya adalah berdiskusi ya, merancang dimensi, tema dan alokasi waktu yang akan disusunnya seperti apa gitu ya. Jadi dipetakan. Tadi ada fotonya dari Bu Nita ya, ketika guru-gurunya berkumpul gitu ya, berkumpul berdiskusi untuk mendiskusikan perencanaan proyek ini ya. Langkah paling awal yang perlu direncanakan ketika sudah teridentifikasi tingkat kesiapan dan sudah ada tim fasilitatornya adalah memetakan ini dimensi apa yang akan dikuatkan di tahun ajaran berjalan, kemudian tema apa yang akan dipilih dan bagaimana membagi alokasi waktunya gitu ya. Nah, setelah terpetakan seperti itu, baru lanjut ke merancang rencana pengajarannya atau menyusun modul atau tadi bisa memodifikasi atau mengadaptasi modul tergantung tingkat kesiapan. Nah, setelah itu sudah terpetakan aktivitas pengajarannya. Selanjutnya adalah merancang strategi pengolahan asesmen ya dan pelaporan hasil proyek dan tentu saja tindak lanjutnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dasar di mana setiap satuan pendidikan itu masih secara fleksibel boleh mengembangkan tahapan-tahapan ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya gitu. Tapi jika setidaknya Bapak Ibu, sahabat GTK, Bapak Ibu semua di satuan pendidikannya masing-masing melakukan 5 tahapan ini berarti itu sudah sesuai gitu ya, sudah cukup gitu ya. Tapi jika ingin ditambah gitu ya tahapannya atau dikembangkan lebih jauh itu silahkan gitu sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, kalau tadi terkait langkah perencanaan pelaksanaan proyek, profil. Nah, kalau ini adalah langkah pengembangan dari kegiatan proyeknya itu sendiri. Nah, jadi kalau tahapan tadi itu melibatkan kepala satuan pendidikan, bahkan secara kolaboratif mungkin bisa melibatkan berbagai elemen di sekolah gitu ya. Nah, kalau kalau di tahapan ini tim fasilitator proyek nih yang berkreasi mengembangkan rencana proyeknya. Nah, tentu saja langkah awal sama juga seperti pembelajaran di intrakurikuler ya, kita harus bisa mengidentifikasi dulu kondisi murid-murid dan tentu saja sekolah ya. Jadi melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini akan bermanfaat untuk kita bisa mengeksplorasi topik yang akan dilakukan ya, mengeksplorasi topik yang akan dipelajari gitu ya, dan kemudian merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih detail. Tadi kan di awal sudah ditentukan dimensi apa yang ingin dikuatkan. Nah, di tahapan ini dipilih subelemen, elemen, dan rumusan kompetensi mana nih yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi lebih detail lagi. Itu dikaitkan dengan kondisi awal dari murid dan satuan pendidikan masing-masing. Nah, setelah itu, mohon sebentar, ini ada contoh bagaimana guru mengembangkan aktivitas rangkaian kegiatan proyek ya, dari mulai memetakan tadi tema, topik, total waktu, terus dimensi, terus subelemen, dan kemudian berlanjut ke rangkaian aktivitas proyeknya. Contohnya yang disajikan di layar ini. Nanti akan lebih banyak contoh lagi. Oh, ada lebih banyak contoh lagi di PMM. Lanjut, tahapan yang kedua.
Sama juga seperti mengembangkan pembelajaran intrakurikuler yang sudah dibahas mungkin dari sesi webinar sebelumnya, bahwa ketika ada capaian pembelajaran, kemudian turun menjadi tujuan pembelajaran, nah itu tidak langsung dikembangkan menjadi aktivitas, tapi coba diidentifikasi dulu bagaimana mengukurnya gitu ya. Nah, begitu pula di project. Jadi dengan adanya pendekatan backward design itu, kita bisa jadi lebih fokus ketika mengembangkan aktivitas. Jadi tahapannya tujuannya dijabarkan dulu. Oke. Setelah tujuan itu kemudian ke asesmen. Apa instrumen asesmen yang akan digunakan? Bagaimana mengukur tujuan-tujuan tersebut? Nah, setelah itu teridentifikasi, baru lanjut ke aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk mendukung itu. Nah, kenapa polanya seperti ini, Bapak Ibu, sahabat GTK? Karena ketika menentukan tujuan langsung ke aktivitas, itu yang sudah sering terjadi sekarang, proyek-proyeknya itu jadi eh, fokus ke konten, fokus ke tema ya, tema-tema yang diolahnya itu seperti apa, fokus di situ, bukan fokus ke tujuan awalnya yang untuk menguatkan profil pelajar Pancasilanya gitu ya. Jadi ketika dibalik susunan ininya apa rencana pengajarannya dari tujuan langsung ke evaluasi, itu bisa langsung fokus ke tujuan, dimensi, kompetensi profil pelajar Pancasila yang akan disasar seperti apa, baru aktivitas tema itu menyusul sebagai pendukung. Karena kita tidak sedang mengejar konten di sini ya, tapi sedang mengejar pencapaian kompetensi seperti itu. Lanjut, setelah tahap ini ya sudah berarti bisa langsung ke tahap mengelola proyek. Tadi kan perancangan, pemetaan awal, perancangan aktivitas semua sudah dilakukan. Ya, selanjutnya adalah mengelola pelaksanaan proyek. Ini adalah foto-foto ilustrasi ya, ya foto-foto ilustrasi apa gambar-gambar gratis yang saya ambil dari Google. Tapi yang lebih real itu yang tadi disampaikan oleh Bunita. Ya, seperti itu kurang lebih gambaran dari pelaksanaan proyeknya, di mana murid-murid aktif, eh, eksploratif gitu ya. Terus kemudian sasarannya kompetensi bukan konten gitu ya. Nah, supaya itu dapat optimal, itu kan perlu dikelola dengan baik ya ketika si proyek itu dilakukan. Dari mulai tahap awal, orientasi gitu ya, pengenalan dengan stimulan-stimulan, bisa dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan atau dengan isu persoalan gitu ya, sehingga memancing murid untuk bisa jump in apa istilahnya masuk gitu ya loncat ke dalam aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan langsung terlibat dari awal gitu ya jadi startingnya itu penting gitu ya dari mulai awal kemudian seiring proses pembelajaran guru perlu bisa mendorong mendampingi jadi perannya sebagai fasilitator ya bukan sebagai narasumber yang terus memberikan materi tapi sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar murid ini dengan memberikan banyak umpan balik begitu ya sampai di akhir itu murid bisa melakukan aksi dan kemudian ditutup dengan selebrasi. Tadi Bu Nita juga menyampaikan ya, di akhirnya nanti akan ada selebrasi berupa perayaan belajar ya, entah itu dalam bentuk pameran atau dalam bentuk apa kampanye atau apa aksi event pentas seni dan sebagainya gitu. Itu bisa dilakukan untuk menutup rangkaian pelaksanaan proyek ini. Dan semua itu bisa dilakukan jika memiliki waktu yang cukup Bapak Ibu ya. Jadi proyek profil ini tidak bisa dilakukan dalam satu dua pertemuan tapi harus ada rangkaiannya, ada tahapannya, minimal dalam belasan atau mungkin sampai puluhan pertemuan ya, di mana itu sudah ada alokasi waktunya, jadi tidak usah khawatir nanti tinggal memetakan saja bagaimana menyusun aktivitasnya gitu. Nah itu yang perlu dilakukan selama mengelola proyek. Jadi pendekatan asesmennya juga harus dengan paradigma baru ya, seperti yang sudah dibahas di webinar sebelumnya, bahwa asesmen itu dilakukan seiring proses pembelajaran. Ketika proyek ini berjalan, aktivitasnya berjalan, asesmennya juga berjalan gitu ya. Tidak hanya asesmennya di akhir. Oleh karena itu kita lanjut ke tahapan yang keempat. Ketika diolah menjadi rapor proyek ya, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk jenjang dasar dan menengah. Ini tidak langsung menilai, apalagi menilai angka seperti itu tidak, tapi yang disajikan adalah rubrik dari mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan sampai sangat berkembang gitu ya. Yang dimana jabaran kompetensinya kan sudah ada di kompetensi profil pelajar Pancasila tadi. Jadi guru perlu mengidentifikasi ada di titik perkembangan yang mana gitu, perkembangan setiap murid. Tinggal ditandai atau di checklist, kemudian di akhirnya di setiap tema project itu diakhiri dengan satu deskripsi singkat mengenai perkembangan
yang dialami oleh murid tersebut gitu ya, apa yang berkembang dan apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Kurang lebih seperti ini jabaran pelaporan hasil proyeknya. Nah, ini baru bisa dibuat ketika dari awal dan seiring proses pembelajaran, guru bisa mengembangkan asesmen umpan balik gitu ya, yang berkelanjutan gitu ya. Dan tentu saja penekanannya pada asesmen kinerja ya, bukan hanya pada asesmen untuk kognisi saja gitu. Nah, tapi ada penyesuaian untuk PAUD karena lebih sederhana, tidak dijabarkan dalam rubrik 4 kriteria ini ya. Di PAUD itu hanya disampaikan bahwa dalam kompetensi yang disasar, apakah muncul atau tidak muncul gitu ya. Kemudian ada juga narasi singkat untuk menjabarkan pengalaman belajar murid terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini dia referensi project profil ya. Jadi tentu saja yang saya sampaikan tadi itu masih potongan-potongan, baru sedikit cuplikan-cuplikan konsep kunci dari proyek ini. Sementara untuk bisa memahami, bahkan bisa merancang, mengaplikasikan, merefleksikan lebih jauh ya Bapak Ibu perlu mengeksplorasi lagi secara konseptual ya dari ini pemetaan alur dimensi yang tadi saya sampaikan, dari panduan pengembangan proyek profil yang sudah disusun oleh pemerintah, dan kemudian dari bahan dan perangkat ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar, itu perlu dieksplorasi. Nah, setelah dieksplorasi, dipelajari, tentu saja dipraktikan. Nah, ketika mempraktikkan proyek profil ini, baru nanti pemahamannya akan terus bertambah gitu ya. Ini pengalaman di Sekolah Penggerak Angkatan 1 ketika sudah dilaksanakan, itu jadi mulai seperti ini ketemu polanya gitu ya, dan jadi proses belajar Bapak Ibu itu tidak bisa instan gitu ya, apalagi setelah sesi ini langsung bisa memahami sepenuhnya, tidak seperti itu, tapi perlu proses dulu untuk bisa memahami lebih lanjut. Yang penting adalah konsisten gitu ya, dan ini adalah tiga patokan, tiga panduan utama yang bisa Bapak Ibu eksplorasi lebih jauh sebelum nanti bisa menerapkan secara langsung di lapangan. Kurang lebih seperti itu, sisanya barangkali bisa kita eksplor lagi di sesi berikutnya nanti untuk konfirmasi tanya jawab begitu ya.